Ultimate Martial Divine King, episode 155. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Aku harus merepotkanmu, Tetua Ying. Chu Hen dengan sopan meletakkan batu tinta bintang di atas meja dan memindahkannya di depan Penatua Ying. Penatua Ying mengangguk pelan dan tanpa menunda. Ia mengulurkan telapak tangannya yang layu dan meletakkannya di batu tinta bintang. Kemudian, gelombang energi asal sejati yang kuat dilepaskan dari telapak tangannya. Berdengung-berdengung, pada saat berikutnya, batu tinta bintang yang tampak biasa memancarkan cahaya lembut. Wajah Chu Hen menampakkan ekspresi samar penuh harap. Kemudian, di samping pola bintang berujung 5 perak asli, bintang berujung 5 yang serupa perlahan muncul. 5.000 poin bintang, mata Chu Hen berbinar. Instruktur Zuomo benar-benar memberinya evaluasi komprehensif 5.000 poin bintang. Ini sungguh tidak terduga. Tepat ketika Chu Hen hendak mengucapkan, terima kasih, gelombang energi kecil kembali memancar dari batu tinta bintang. Di bawah tatapan Chu Hen yang takjub, pola bintang berujung 5 berwarna perak lainnya muncul. 2 bintang perak berujung 5. 10.000 poin bintang. Apa yang sedang terjadi? Chu Hen menatap Tetua Ying yang telah menarik telapak tangannya dengan heran. Apakah itu terlalu sedikit? Tanya Penatua Ying dengan acuh tak acuh. Tidak, mengapa 10.000 poin bintang? Tanya Chu Hen. Oh, jadi karena terlalu banyak. Penatua Ying sedikit mengangkat kelopak matanya dan perlahan mengeluarkan sebuah buklet berbingkai emas dari bawah meja. Ia membuka halaman pertama dan berkata, Chu Hen, misi perburuan iblis Danau Surga memiliki evaluasi komprehensif 10.000 poin bintang. Benar sekali, Chu Hen masih tidak bereaksi. Bibir Penatua Ying bergerak sedikit dan ia melanjutkan, kau tampil baik dalam perburuan iblis Danau Surga, 1.000 poin bintang. Kau menyelamatkan 2 rekan dari kejaran monyet hantu bertanduk tunggal, 3.000 poin bintang. Anda menyelamatkan 1 teman dari Bacar Hen Vampire, 2.000 poin bintang. Anda mengalahkan para jenius Provinsi Taifung dan rumah bela diri Spirit Rhino di kota Saint Bell dan meraih kejayaan bagi sekolah kita, 4.000 poin bintang, evaluasi komprehensif, 10.000 poin bintang. Setelah mendengarkan penjelasan rinci ini, Chu Hen akhirnya mengerti dari mana asal 10.000 titik bintang ini. Di tengah keterkejutannya, Chu Hen tiba-tiba tersadar. Hari ini sepertinya adalah hari di mana mentor Silan mengajar. Ketinggalan lagi, seharusnya aku masih bisa sampai di sana. Chu Hen berbalik dan menatap langit di luar. Saat itu baru lewat tengah hari, jadi belum terlambat untuk bergegas sekarang. Penatua Ying, 15.000 poin bintang bisa ditukar dengan apa? 1 pil Spirit Burst. Mulai bulan depan, Anda akan dapat menerima 50 batu kristal primal tingkat menengah setiap bulan. Pil Spirit Burst. Chu Hen mengangkat alisnya. Dia tidak tertarik pada batu kristal primordial kelas menengah. Pil roh peledak dibuat khusus untuk orang-orang di tahap akhir pembukaan elemental. Dibandingkan dengan pil roh mendalam, energi yang dikandungnya 10 kali lebih kuat. Tidak disarankan bagi mereka yang belum mencapai tingkat ke-7 alam pembukaan elemental atau lebih tinggi untuk mengonsumsinya. Jika tidak dikendalikan dengan baik, energi obatnya akan melukai meridian Anda. Penatua Ying menjawab dengan santai. Ia ingat bahwa sebelum pergi ke pegunungan Danau Langit, kultivasi Chu Hen hanya berada di tingkat ke-3 alam pembukaan elemental. Menurut Penatua Ying, wajar saja jika ia bisa mencapai tingkat ke-7 alam pembukaan elemental secepat itu. Namun, Chu Hen sudah membuat keputusan di dalam hatinya. Ia berkata dengan tegas, Penatua Ying, berikan aku pil Spirit Burst. Oh, Penatua Ying ingin membujuknya, tetapi ketika melihat tatapan tegas Chu Hen, ia tidak berkata apa-apa lagi. Ia dengan santai mengeluarkan sebuah botol porselen kecil dan meletakkannya di atas meja. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Ingat, di jalur seni bela diri, jangan menggigit lebih dari yang bisa Anda kunyah. Terima kasih, Tetua Ying, atas ajaranmu. Aku pasti akan mengingatnya. Chu Hen tersenyum sambil menerima botol porselen berisi pil Spirit Burst. Ia menangkupkan tinjunya dan berpamitan kepada Tetua Ying. Aku masih ada urusan mendesak, jadi aku pamit dulu. Pergi. Selamat tinggal. Setelah berbicara, Chu Hen menyimpan batu tinta bintang di meja dan bergegas meninggalkan pintu, menuju ke arah tunggul hutan maple. Dia sudah dirawat di rumah sakit selama beberapa bulan, tetapi dia tidak pernah mendengarkan ceramah guru Silan sekalipun. Jika ini terus berlanjut, dia benar-benar khawatir akan dikeluarkan. Melihat sosok Chu Hen yang bergegas pergi, wajah Penatua Ying menunjukkan senyum tipis.
Kemudian, tatapannya tanpa sadar menyapu ke arah peringkat cabang bintang di dinding sisi barat. 15.000 poin bintang dalam waktu kurang dari 3 bulan. Ini sebanding dengan rekor yang dibuat oleh juara pertama. Penatua Ying bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah, tatapan matanya yang tajam menatap ke arah peraih peringkat 1 cabang bintang dengan makna yang mendalam. Ji Xian, orang nomor 1 di prefektur Tensei, dan juga murid langsung guru Silan. Penatua Ying menyipitkan matanya. Kalau dilihat dari waktu, seharusnya mereka sudah kembali sekarang. Tunggul Hutan Maple, kakak senior Chu Hen, kau di sini. Kita semua sudah menyelesaikan pelatihan kita. Li Huiye, Zhou Lu, He Qingyuan, dan yang lainnya, yang sedang bersiap untuk berangkat, baru saja menyelesaikan pelajaran dan pelatihan mereka hari itu ketika Chu Hen bergegas datang, berkeringat deras. Chu Hen mula-mula tersenyum malu pada semua orang, lalu berjalan di depan guru Silan dengan ekspresi meminta maaf. Guru, maafkan aku, maafkan aku. Aku telah berkultivasi sejak kembali dari pegunungan Danau Langit dan lupa waktu. Aku sungguh-sungguh minta maaf. Tidak jauh dari situ, He Qingyuan, Liu Yue, dan yang lainnya semuanya tersenyum dan menggelengkan kepala. Bian Hong dan Wu Ze mendengus jijik dan menatapnya dengan tatapan acuh tak acuh. Mata indah Silan sedikit terangkat, dan matanya yang halus dan lembut dipenuhi riak-riak samar. Kamu duluan ya. Yang lainnya dapat diberhentikan. Saat kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Apakah Silan berencana untuk mengajar Chu Hen sendirian? Meskipun ada keraguan dalam hati, semua orang tetap mengikuti instruksinya, mengemasi barang-barang mereka, dan pergi satu demi satu. Tak lama kemudian, hanya Chu Hen dan Silan yang tersisa. Daun-daun merah menyala terus berguguran dari hutan maple, menciptakan keindahan yang berbeda. Guru, saya berjanji tidak akan terlambat lain kali, kata Chu Hen. Tidak apa-apa, selama kekuatanmu meningkat, tidak apa-apa kalau kamu tidak datang ke lesku. Guru, saya sungguh tidak melakukannya dengan sengaja. Aku juga tidak marah. Silan menatap Chu Hen dengan tatapan yang sangat lembut. Tatapannya tampak sama seperti yang lain, tetapi juga sedikit berbeda. Perasaan semacam ini sedikit mirip dengan seorang adik perempuan yang memanjakan adik laki-lakinya. Ikuti aku, kata Silan tiba-tiba. Tanpa menunggu Chu Hen bertanya lebih lanjut, dia sudah berjalan menuju sudut hutan maple. Chu Hen tidak terlalu banyak berpikir dan mengikuti dari dekat. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di sebuah ruang terbuka. Tanahnya dipenuhi kelopak bunga yang berguguran dan daun maple merah. Guru, apa yang kita lakukan di sini? Tentu saja untuk menebus semua yang kau tinggalkan. Bibir merah Silan semerah bunga sakura, dan ia sungguh cantik. Apalagi hari ini, pakaiannya yang tipis lebih longgar, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang nyaris sempurna. Keindahan menakjubkan yang berdiri di depannya membuat Chu Hen merasa sedikit tidak wajar. Ada apa? Tidak ada apa-apa, kata Chu Hen sambil tersenyum tipis. Tentang pertarungan antara kamu dan Wei Qingfan, aku memberimu evaluasi keseluruhan 8 poin, tidak termasuk perbedaan tingkat kultivasimu. 8 poin. Chu Hen tidak dapat menahan diri untuk mengepalkan tinjunya, dan ekspresinya menjadi serius. Saya selalu berusaha semaksimal mungkin untuk menutupi kekurangan siswa saya dan meningkatkan kekuatan mereka. Mungkin kamu tidak tahu bahwa ada kelemahan besar dalam teknik tombakmu, dan kelemahan ini akan menjadi kelemahan fatalmu. Kelemahan fatal.